Halo, selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita memiliki rasa dan setiap rasa punya makna. Karena setiap kisah membawa pesan dan setiap pesan bisa menyentuh hati yang mendengarnya. Jadi, ambil waktu terbaikmu, cari tempat paling nyaman, dan mari kita mulai kisah ini. Namaku Aulia. Aku adalah perempuan sederhana yang lahir dan besar di sebuah desa kecil yang damai. Sejak kecil, hidupku dipenuhi kesederhanaan dan kebahagiaan. Ayah dan ibuku adalah petani yang setiap hari bekerja keras di ladang, mencurahkan tenaga dan keringat demi mencukupi kebutuhan aku dan adikku, Dinda. Meski hidup kami pas-pasan, tapi cinta selalu ada dalam setiap sudut rumah. Sejak kecil, aku diajarkan untuk selalu bersyukur. Bagi keluargaku, kekayaan bukan diukur dari harta, tapi dari kebersamaan dan keharmonisan. Setiap pagi, kami sarapan bersama di meja kayu tua. Ibu menyiapkan teh hangat dan nasi dengan lauk sederhana. Tak ada keluhan, yang ada hanya tawa dan obrolan hangat di rumah kecil kami. Setelah lulus SMA, aku memutuskan merantau ke kota untuk kuliah. Dengan semangat dan restu orang tua, aku berangkat membawa harapan. Aku mengambil jurusan akuntansi di sebuah perguruan tinggi swasta. Mimpiku saat itu sederhana, menjadi akuntan sukses dan bisa membantu ekonomi keluarga. Tentu saja, hidup di kota tidak mudah. Aku harus bekerja paruh waktu di sebuah kafe demi biaya kuliah. Dan kadang, aku hanya makan sekali sehari agar bisa menabung untuk semester berikutnya. Tapi aku tidak pernah menyerah. Doa orang tua selalu menjadi penguatku. Di sela kesibukan kuliah dan kerja, aku bertemu Arman. Dia sering datang ke kafe tempatku bekerja. Awalnya, dia hanya pelanggan yang suka duduk di pojok sambil menyesap kopi hitam dan bekerja dengan laptop. Tapi seiring waktu, kami mulai sering mengobrol. Arman pria yang perhatian dan suportif. Dia menyemangatiku untuk menyelesaikan kuliah dan fokus pada impianku. Kebaikannya membuatku nyaman. Tanpa sadar, benih cinta mulai tumbuh. Beberapa bulan kemudian, Arman menyatakan cintanya dan mengajakku menikah. Aku merasa sangat bahagia. Dia terlihat dewasa, bertanggung jawab, dan bisa diandalkan. Kami menikah secara sederhana di kampung halamanku dengan pesta kecil di halaman rumah, dihiasi bunga-bunga dari kebun belakang. Meski sederhana, semua terasa hangat dan penuh sukacita. Orang tua dan keluarga besar ikut bahagia, dan aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Setelah menikah, aku ikut Arman tinggal di kota. Kami menyewa rumah kecil dan aku mulai menjalani peran sebagai istri. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan memastikan segalanya rapi. Hari-hari awal pernikahan kami terasa manis. Arman perhatian, pulang tepat waktu, dan sering menghabiskan malam bersamaku. Kami menonton film atau sekadar mengobrol sebelum tidur. Namun di balik semua itu, aku menyimpan harapan besar. Aku ingin segera punya anak. Aku ingin memberi cucu untuk kedua orang tuaku yang mulai menua. Setiap melihat anak kecil bermain, ada desir hangat di dalam hatiku. Aku dan Arman sepakat ingin segera memiliki anak. Setiap bulan,
Aku menanti-nanti kabar kehamilan dengan penuh harap. Tapi waktu terus berjalan tanpa ada tanda-tanda. Awalnya, Arman menenangkan dan memintaku bersabar. Dia tidak mempermasalahkan dan tetap memberiku semangat. Namun, setelah setahun berlalu, sikapnya mulai berubah. Dia jadi pendiam dan sering terlihat murung. Setiap aku ajak bicara soal anak, dia menghindar. Aku merasa cemas, tapi aku tetap berusaha jadi istri yang baik. Aku rutin memeriksakan diri ke dokter kandungan. Hasilnya, aku sehat dan tidak ada masalah medis. Meski lega, aku tetap bertanya-tanya kenapa belum juga hamil. Perubahan sikap Arman semakin terlihat. Dia mulai sering pulang malam dan jarang bicara. Setiap aku tanya, jawabannya hanya soal pekerjaan yang menumpuk. Tapi batinku merasa ada yang tidak beres. Aku mencoba tetap positif, berusaha menjaga kehangatan rumah tangga kami. Suatu malam, dia pulang larut dan tampak lelah. Aku sambut dengan senyuman dan berkata lembut, "Mas, sudah makan? Aku masak sup kesukaanmu." Tapi dia hanya mengangguk, "Enggak lapar, mau istirahat." Tanpa menatapku, dia masuk ke kamar dan menutup pintu. Aku berdiri menatap meja makan yang penuh hidangan. Air mataku menetes pelan. Itu bukan pertama kalinya dia bersikap seperti itu. Setiap usahaku untuk mendekat selalu ditolak. Aku belajar masak lebih baik, menyiapkan sarapan favoritnya, bahkan mengajaknya jalan-jalan. Tapi semua ditolak dengan alasan lelah atau sibuk. Hatiku perlahan hancur. Aku rindu Arman yang dulu. Rindu senyumnya, pelukannya, dan perhatiannya. Suatu malam, aku memberanikan diri berbicara dari hati ke hati. Aku genggam tangannya yang dingin dan bertanya, "Mas, aku ada salah. Apa karena kita belum punya anak?" Dia menarik tangannya dan menjawab dingin, "Jangan bahas itu lagi, Aulia." Aku menahan air mata, tapi akhirnya pecah juga. "Aku sehat, Mas. Aku sudah periksa ke dokter. Aku juga ingin punya anak." Dia menatapku tajam dan berkata, "Kalau kamu sehat, kenapa belum hamil juga? Kamu sadar nggak, kita udah nikah setahun tapi belum punya anak." Hatiku benar-benar hancur. Sejak malam itu, jarak kami makin lebar. Dia makin sering pergi, bahkan akhir pekan pun dihabiskan di luar. Setiap kali aku dekati, dia menjauh. Aku mulai merasa tidak dibutuhkan. Di saat aku mencoba bertahan, Arman justru menjauh. Dan situasi makin buruk sejak mertuaku ikut campur. Sejak awal, Ibu Arman memang terlihat tak suka padaku. Aku pikir akan berubah setelah kami menikah. Tapi ternyata tidak. Beliau sering datang tanpa kabar dan setiap kali datang selalu ada komentar yang menyakitkan. Waktu pertama kali melihat rumah kami, beliau langsung mengkritik. "Kenapa ruang tamunya begini? Gordennya mencolok, ganti yang lebih lembut." Aku jawab pelan, "Iya Bu, nanti Aulia cari yang lebih cocok." Tapi komentar tajam terus berdatangan. Dulu waktu Arman tinggal sama ibu, rumah selalu rapi. Sekarang acak-acakan. Padahal aku sudah berusaha menata rumah sebaik mungkin. Tapi apapun yang aku lakukan selalu salah di matanya. Bahkan saat aku memasak sup ayam, permintaan Arman, beliau datang tiba-tiba dan mencicipi. "Hambar, kamu masak nggak pakai hati ya? Udah setahun nikah, masak sup aja nggak becus." Aku hanya bisa menunduk dan menjawab lirih, "Maaf Bu, nanti Aulia perbaiki rasanya." Tapi beliau terus menyindir. "Pantas Arman males pulang, gimana mau betah kalau makanannya begini?" Hati ini
seperti ditusuk. Belum cukup, beliau juga ikut campur urusan anak. Kapan kamu kasih ibu cucu? Udah setahun, belum ada tanda-tanda. Aku jawab dengan senyum pahit. Kami masih menunggu waktu yang tepat, Bu. Tapi sindiran kembali dilontarkan. Jangan-jangan kalian memang gak cocok. Wanita subur biasanya langsung hamil setelah nikah. Kalimat itu menamparku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tahu beliau menyakahkanku. Yang menyakitkan, Arman mulai terpengaruh. Dia makin menjauh dan mulai ragu padaku. Bahkan saat aku butuh dibela, dia berkata, "Ibu ngomong gitu karena peduli, kamu aja yang terlalu sensitif." Dan disitulah hatiku benar-benar runtuh. Tak ada pembelaan darinya, tak ada pelukan hangat yang menenangkan, tak ada satupun kata yang bisa mengobati luka di hatiku. Aku merasa semakin tertekan dan kesepian. Rumah yang seharusnya jadi tempat ternyaman, kini berubah jadi tempat paling menyakitkan. Kehadiran mertuaku hanya memperburuk keadaan, membuat pernikahan kami terasa dingin dan tak bernyawa. Di depan mertuaku, aku harus tetap tersenyum meski hati terluka. Di depan Arman, aku harus terlihat kuat meski dalam hati aku menangis. Aku sendiri tak tahu sampai kapan harus bertahan seperti ini. Hari-hari Aulia penuh dengan luka. Setiap pagi, dia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk Arman, berharap suaminya bisa tersenyum walau hanya sekejap. Tapi senyum itu tak pernah datang. Arman makin dingin dan tak peduli. Setiap kali Aulia menyapanya dengan lembut, jawabannya hanya sepatah kata atau sekadar anggukan tanpa ekspresi. Rasanya seperti bicara pada tembok. Namun, Aulia tetap bertahan, berharap kesabaran bisa melembutkan hati suaminya. Tapi harapan itu mulai memudar, apalagi sejak mertua semakin sering datang. Setiap kali datang, rumah berubah seperti medan perang. Tak pernah ada kata manis dari bibir wanita paruh baya itu, hanya kritik pedas yang menusuk hati. Suatu hari, saat Aulia mencuci piring, mertuanya datang dengan wajah masam. Tanpa salam, ia langsung masuk dan memeriksa rumah. "Kenapa lantainya nggak kinclong, Aulia? Kamu ngepel pakai apa sih? Dasar nggak bisa diandalkan." Suaranya melengkeng, membuat jantung Aulia berdebar kencang. Dengan sabar, Aulia menjawab pelan, "Maaf Bu, mungkin tadi kurang bersih, nanti saya pel lagi." Namun, bukannya mereda, amarah mertuanya justru menjadi, "Kamu ini gimana sih? Jadi istri itu harus sigap, jangan males. Makanya Arman gak betah di rumah. Ibu saja pusing lihat rumah ini, apalagi Arman." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk. Aulia tahu, mertuanya sengaja menyakiti hatinya. Namun, dia tetap diam dan tersenyum, meski dalam hati terasa perih. "Maafkan Aulia, Bu. Aulia akan lebih rajin lagi," jawabnya dengan suara bergetar. Tapi permintaan maaf itu tak membuat mertuanya puas. Wanita itu menuju dapur, membuka lemari. "Ini apa? Bumbu dapur berantakan begini. Bisa nggak sih kamu urus rumah tangga? Dasar nggak becus." Aulia hanya bisa menelan ludah. Selama ini, dia sudah berusaha menjaga rumah tetap rapi, tapi di mata mertuanya, semua terasa salah. Malam harinya, Aulia mencoba bicara pada Arman. "Mas, hari ini ibu datang lagi. Dia bilang Aulia nggak becus urus rumah. Padahal Aulia sudah berusaha," ucap Aulia pelan. Namun, Arman hanya menghela napas panjang dan menatapnya dingin. "Ibu pasti bilang begitu, ada alasannya. Kamu saja kurang usaha. Coba lebih rajin, jangan bikin ibu kecewa." Aulia terdiam. Tak ada pembelaan dari suaminya, malah menyudutkannya. Malam itu, dia menangis dalam diam.
Air matanya membasahi bantal, namun tak ada suara yang keluar. Di balik kepedihan itu, Aulia tetap berusaha. Dia yakin suatu hari Arman akan berubah dan kembali mencintainya. Meski luka terus bertambah, Aulia tetap menjalankan tugasnya sebagai istri. Setiap pagi, dia bangun lebih awal, menyiapkan keperluan Arman. Saat Arman duduk di meja makan tanpa sepatah kata, Aulia menyajikan sarapan dengan senyum lembut. "Selamat makan, Mas. Aulia masak sup kesukaan Mas. Semoga suka." Namun, Arman hanya menatap sekilas dan menjawab datar. Hati Aulia terasa sesak, tapi dia menahan tangis. Dia terus meyakinkan diri bahwa ini hanya ujian pernikahan. Meski sering dihina, Aulia tak pernah membalas. Bahkan saat mertuanya berkata kasar, Aulia tetap menghormati. Suatu hari, saat mertuanya datang dan melihat dapur berantakan, wanita itu langsung mengomel. "Dasar menantu gak becus, kalau gak bisa urus rumah, bilang, biar Arman cari istri lain yang lebih pantas." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Aulia menatap mertuanya dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata pelan, "Maafkan Aulia, Bu. Aulia akan perbaiki semuanya." Setelah mertuanya pergi, Aulia terduduk lemas di lantai dapur. Air matanya jatuh tak tertahankan, tapi dia segera menyekanya dan berdiri. Dalam hati, dia terus berdoa agar diberi kekuatan. Dia bertahan karena cinta yang dulu pernah ada. Bertahan demi janji suci di hadapan Tuhan. Baginya, pernikahan adalah perjuangan, dan dia akan terus berjuang walau harus terluka. Namun, kehadiran seorang wanita bernama Karin mengubah segalanya. Karin adalah tamu yang dibawa mertuanya, perempuan muda yang cantik dan sopan. "Aulia, ini Karin, anak teman ibu, cantik, pintar, cocok jadi istri Arman," ucap mertuanya tanpa rasa bersalah. Aulia tertegun, dia menatap Arman, berharap suaminya membantah. Tapi Arman hanya diam. Karin tersenyum, senang bertemu dengan Kak Aulia. Sejak saat itu, Karin sering datang ke rumah. Mertuanya sengaja mengatur waktu agar Arman dan Karin bisa sering bertemu. "Aulia nggak apa-apa kan kalau mereka ngobrol? Dulu mereka sering main bareng," ucap mertuanya dengan santai. Aulia hanya mengangguk, meski hatinya sakit. Suatu malam, Aulia mendengar suara tawa dari ruang tamu. Arman dan Karin berbincang akrab, tertawa lepas. Sudah lama Aulia tak mendengar tawa itu dari suaminya. Malam itu, dia menangis sampai tertidur. Namun esoknya, dia tetap bangun pagi dan menyiapkan sarapan. Tapi hatinya kembali hancur saat melihat Karin sudah duduk di meja makan. "Aku sengaja datang pagi-pagi biar bisa sarapan bareng Arman, gak apa-apa ya Kak Aulia," kata Karin dengan manis. Mertuanya langsung mencibir. "Kamu harus belajar dari Karin. Cantik, anggun, tahu cara menyenangkan laki-laki, beda sama kamu." Aulia hanya menunduk, menahan air mata. Suatu malam, saat menyetrika di kamar, Aulia mendengar suara Arman di telepon. "Iya, Rin, enak banget ngobrol sama kamu. Nyaman," suara Arman terdengar lembut. Aulia tertegun, air matanya mengalir. Rin adalah panggilan Arman untuk Karin. Hari-hari berikutnya terasa lebih menyakitkan. Arman semakin sering pulang malam, bahkan membawa Karin ke rumah. Mereka tertawa seolah Aulia tak ada. Ketika Aulia bertanya, "Apa nggak sebaiknya kalian nggak terlalu sering bertemu? Aulia nggak enak sama tetangga." Arman menjawab dengan ketus, "Masih untung aku mau pulang ke rumah ini. Jangan sok atur hidupku, Aulia, kamu nggak tahu diri." Aulia terdiam, tak
tak pernah menyangka suaminya bisa sekejam itu. Hingga suatu malam, Arman masuk ke kamar dengan wajah dingin. "Aku nggak bisa hidup sama kamu lagi. Kamu nggak menarik, nggak bisa nyenengin suami. Lebih baik kita pisah." Aulia gemetar. "Mas, tolong jangan bilang begitu. Aulia sudah berusaha." "Usahamu nggak cukup, aku udah nggak cinta," bentak Arman. Aulia menangis, tapi Arman tak peduli. "Mulai malam ini, aku talak kamu. Kita bukan suami istri lagi." Dunia Aulia runtuh, tangisnya pecah. Dengan sisa tenaga, dia mengemasi barang dalam koper kecil. Sebelum keluar kamar, Aulia berdiri di depan cermin. Wajahnya lelah, matanya bengkak. "Kamu harus kuat, Aulia. Semua akan baik-baik saja," bisiknya pelan. Di ruang tamu, Arman berdiri dengan wajah datar. "Mau kemana?" tanyanya dingin. "Aulia pulang ke rumah ibu. Terima kasih sudah izinkan tinggal di sini," jawab Aulia menunduk. Arman diam, tak menahan, tak meminta maaf. Di luar, hujan turun. Aulia melangkah pergi dengan hati yang remuk. Sesampainya di rumah, ibunya langsung memeluk erat. Melihat wajah Aulia yang rapuh, ibunya tak kuasa menahan tangis. "Kenapa kamu nggak cerita dari dulu, Nak?" Aulia tersenyum pahit. Aulia nggak mau bikin ibu khawatir. Aulia pikir bisa mempertahankan pernikahan ini. Tapi ternyata Arman memang nggak pernah cinta. Sejak itu, Aulia memulai hidup baru. Setiap pagi, dia dan ibunya menyiapkan kue untuk dijual di sekitar rumah sakit. Meski lelah, Aulia merasa tenang karena dikelilingi cinta yang tulus. Perlahan, luka itu mulai sembuh. Suatu hari, saat berjualan, dia melihat seorang pria berjas putih berjalan cepat. Seorang dokter dengan sorot mata tajam tapi hangat. Saat lewat, dokter itu sempat melirik dan tersenyum tipis. Aulia tertegun. Ada sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Keesokan harinya, saat melayani pembeli, "Mbak, saya beli kue ini satu ya." Suara itu lembut dan ramah. Aulia mengangkat wajah. Dokter itu berdiri di depannya sambil tersenyum. Iya dok, mau yang mana?" "Yang ini saja." "Namamu siapa Mbak?" "Aulia dok." "Saya Rudi, panggil saja Dokter Rudi." Ia mengulurkan tangan dan Aulia menyambutnya dengan ragu. Genggamannya hangat, senyumnya menenangkan. "Senang kenal kamu Aulia," ucapnya lembut. Dan sejak hari itu, lembaran hidup Aulia perlahan mulai berubah. Sejak pertemuan pertama itu, Aulia dan Dokter Rudi makin sering bertemu. Setiap kali membeli kue, Dokter Rudi selalu menyempatkan diri mengobrol dengan Aulia. Ia sering menanyakan soal kue-kue yang dijual dan sesekali memuji hasil buatan tangan Aulia. Aulia merasa nyaman setiap kali berbincang dengannya. Sikap Rudi yang ramah dan sopan sangat berbeda dengan Arman yang selama ini bersikap dingin. Perlahan, senyum Aulia yang lama hilang mulai kembali menghiasi wajahnya. Kehadiran Rudi seperti membawa angin segar di tengah hidup Aulia yang sempat porak-poranda. Meski begitu, Aulia tetap menjaga jarak. Ia tidak ingin terlalu berharap, apalagi hatinya masih menyimpan luka karena pengkhianatan Arman. Namun, kehadiran Rudi membuatnya kembali memiliki semangat untuk menjalani hari-hari. Waktu berjalan cepat. Tanpa disadari, pertemuan mereka semakin intens. Rudi selalu menyapa Aulia dengan senyum hangat setiap kali bertemu. Tanpa sadar pula, Aulia mulai menantikan kehadiran lelaki itu. Tapi, dalam hati, Aulia menahan diri agar tidak terlalu jauh melibatkan perasaan. Baginya, Rudi hanyalah teman baik.
Ia tidak ingin kembali kecewa karena menggantungkan harapan pada cinta yang belum tentu menjadi miliknya. Namun, takdir selalu punya cara menyatukan dua hati yang pernah terluka. Perlahan, Aulia mulai membuka hati. Hari-harinya terasa lebih ringan. Setiap kali Rudi datang membeli kue, obrolan mereka semakin akrab. Tak hanya soal kue, tapi juga tentang hal-hal pribadi. Aulia merasa nyaman. Rudi selalu membuatnya tertawa, dan kehadirannya membawa rasa tenang yang lama hilang dari hidup Aulia. Suatu siang, ketika rumah sakit sedang sepi, Rudi mengajak Aulia duduk di bangku taman. Mereka mengobrol panjang tentang banyak hal, tentang pekerjaannya sebagai dokter hingga masa kecil Aulia di kampung. Aulia sempat terkejut saat mengetahui Rudi adalah dokter spesialis anak yang sangat berdedikasi. "Jadi dok, maksudnya Mas Rudi suka merawat anak-anak?" tanya Aulia penasaran. Rudi tersenyum. "Iya, aku senang lihat tawa mereka. Anak-anak itu polos dan jujur. Rasanya bahagia saat bisa membantu mereka sembuh." Aulia terdiam, kagum akan ketulusan hati Rudi. Tak disangka, di balik wajah tampannya, Rudi memiliki hati yang begitu lembut. "Pantas saja Mas selalu terlihat sabar," gumam Aulia sambil tersenyum. Rudi tertawa kecil. "Kalau nggak sabar, mana tahan hadapi anak-anak yang rewel." Canda Rudi membuat Aulia tertawa. Kedekatan mereka perlahan terlihat oleh staf rumah sakit. Tak jarang para perawat menggoda Rudi karena sering terlihat bersama Aulia. Tapi Rudi hanya menanggapi dengan senyum, dan Aulia pun tak bisa menyembunyikan rasa malunya. Hingga suatu hari, saat Aulia sibuk melayani pembeli, Rudi datang dengan ekspresi serius. "Aulia, kamu sedang sibuk?" tanyanya. "Enggak kok, ada apa Mas Rudi?" "Aku mau ajak kamu makan siang, ada yang ingin aku bicarakan." Aulia mengangguk. Mereka pergi ke sebuah kafe kecil dekat rumah sakit. Saat makanan datang, Rudi sempat diam sebelum akhirnya berkata, "Aulia, aku senang setiap kali ngobrol sama kamu." Aulia tertunduk, pipi merona, jantungnya berdebar kencang. "Aku tahu, kamu pernah terluka, dan aku nggak ingin memaksakan perasaan. Tapi, aku ingin kamu tahu, aku serius ingin mengenalmu lebih jauh." Aulia menahan air matanya. "Mas, aku juga merasa nyaman sama Mas. Tapi, aku takut nggak bisa jadi wanita yang Mas harapkan." Rudi menggenggam tangannya. "Aku nggak butuh kesempurnaan, Aulia. Aku hanya ingin kita saling melengkapi. Kalau kamu mengizinkan, aku ingin menjaga kamu selamanya." Air mata Aulia jatuh. "Iya, Aulia juga mau. Tapi, Mas, nggak masalah dengan masa laluku?" Rudi menggeleng tegas. "Aku nggak peduli. Yang penting masa depan kita." Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Rudi mulai mengajak Aulia dan ibunya makan bersama. Ia menunjukkan keseriusannya dengan mengenal keluarga Aulia lebih jauh. Tak lama kemudian, Rudi melamar Aulia secara langsung di hadapan ibunya. "Bu, saya ingin menjaga dan membahagiakan Aulia. Izinkan saya jadi bagian dari keluarga ini," ucap Rudi penuh keyakinan. Ibunda Aulia terharu. Ia tak menyangka putrinya yang pernah tersakiti, kini menemukan pria yang begitu tulus. "Nak Rudi, ibu serahkan Aulia padamu. Jaga dia baik-baik ya," ucap ibunya sambil meneteskan air mata. Pernikahan pun dipersiapkan. Meski sederhana, acara itu penuh kebahagiaan. Rudi selalu menemani Aulia dalam setiap prosesnya. Hari pernikahan tiba. Aulia tampak anggun dalam balutan gaun putih sederhana. Wajahnya berseri dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Ketika ijab kabul berlangsung, suara Rudi terdengar tegas. Aulia tak kuasa menahan tangis bahagia. Saat Rudi menyematkan cincin di jarinya, ia berbisik, "Aku janji, aku akan selalu menjaga kamu dan mencintaimu, apapun yang terjadi." Aulia membalas dengan senyum. "Terima kasih Mas, sudah menerima Aulia apa adanya." Hari itu menjadi momen terindah dalam hidup Aulia. Semua luka masa lalu seperti sirna. Suatu siang,
Aulia berjalan santai di taman kota sambil menggendong putranya yang baru berusia 1 tahun. Wajah mungil anak itu tampak lucu dan selalu berhasil membuat Aulia tersenyum. Bagi Aulia, kehadiran buah hatinya, Raihan, adalah anugerah terindah dari pernikahannya dengan Rudy. Saat asyik bermain dengan Raihan, Aulia dikejutkan oleh suara yang familiar. Aulia, ia menoleh. Di depannya berdiri Arman bersama kedua orang tuanya. Mereka tampak terkejut melihat Aulia dengan bayi di pelukannya. Arman terpaku, matanya menatap bayi itu dengan bingung. "Itu anakmu?" tanyanya dengan suara bergetar. Aulia mengelus kepala anaknya. "Iya, namanya Raihan." Wajah Arman seketika pucat. Ingatannya melayang ke masa lalu saat ia menuduh Aulia mandul. Ia tak bisa berkata apa-apa. Ibunya yang sedari tadi diam akhirnya buka suara. "Tapi bukankah dulu kamu mandul?" Aulia tersenyum. "Mandul? Itu hanya tuduhan yang kalian lemparkan tanpa mencari tahu. Padahal masalahnya bukan di aku." Aulia menatap Arman. Air mata menetes dari wajah Arman. Ia akhirnya menyadari bahwa selama ini akulah yang bermasalah. Suaranya lirih, penuh penyesalan. "Iya, tapi dulu kamu lebih percaya pada ibumu daripada mencari solusi untuk kita. Dan sekarang, lihatlah," kata Aulia tenang. Ibu Arman terdiam, malu. Arman terisak. "Aulia, maafkan aku sangat menyesal." Aulia menatapnya tajam. "Penyesalanmu tak akan mengubah apa-apa. Saat aku terluka, kau tak pernah peduli. Sekarang, aku sudah bahagia. Aku punya suami yang mencintaiku dan anak yang membuat hidupku lengkap." Ibu Arman menunduk. "Kami menyesal," ucapnya pelan. "Penyesalan kalian datang terlambat," ujar Aulia sambil berlalu. Langkahnya tegas. Ia memeluk anaknya sambil berbisik, "Raihan sayang, kamu bukti kalau mama kuat." Dari kejauhan, Arman dan keluarganya hanya bisa menatap kepergian Aulia yang kini hidup bahagia. Penyesalan mereka tak akan pernah bisa mengubah kenyataan. Sesampainya di rumah, Arman mengurung diri di kamar. Ia menangis, teringat semua kenangan saat bersama Aulia. Betapa sabarnya Aulia, betapa tulus cintanya. Semua ia balas dengan pengkhianatan. Ia memukul kepala sendiri, penuh penyesalan. Sementara itu, ibunya terduduk lesu di sofa, matanya bengkak karena menangis. "Ternyata anakku sendiri yang salah, tapi aku malah menyalahkan Aulia," gumamnya lirih. Dinda, istri Arman sekarang, berdiri di pintu. Ia tahu semuanya telah berubah. Kini, kehadirannya hanya jadi bayang-bayang kesalahan masa lalu. Ia mencoba mendekat, tapi sang mertua mengalihkan wajah. "Kenapa aku begitu buta dulu, memaksa Arman menikah denganmu? Ternyata semua salahku," ucapnya kecewa. "Maafkan aku, Bu," Dinda berkata pelan. "Tinggalkan aku sendiri," ucap sang ibu lalu pergi ke kamarnya. Dinda menangis. Ia sadar pernikahannya kini di ujung tanduk. Di kamar, Arman terus menangis. "Aulia, seandainya waktu bisa diulang, aku pasti memilihmu." Tapi semua sudah terlambat. Ia kehilangan wanita yang mencintainya dengan tulus. Kini, hidupnya hancur karena keegoisan dan kesalahan masa lalu. Hari-hari Aulia bersama Rudy dipenuhi kebahagiaan. Setelah pertemuan di taman kota, sempat terbesit kekhawatiran dalam hati Aulia. Namun Rudy menenangkannya. "Lupakan masa lalu sayang, fokuslah pada kebahagiaan kita dan anak kita." Aulia menatap bayi mungil dalam pelukannya. Bayi laki-laki dengan mata bening seperti Rudy dan senyuman manis. Mereka menamai Arsya,
yang berarti kebahagiaan. Setiap pagi sebelum berangkat ke rumah sakit, Rudy tak pernah lupa mencium kening Aulia dan Arsya. Sentuhan hangat itu selalu membuat hati Aulia merasa tenang. Kehidupannya terasa lengkap, dikelilingi suami yang penuh kasih dan anak yang sehat. Di akhir pekan, mereka sering menghabiskan waktu bersama di taman atau pantai. Canda Rudy selalu berhasil membuat Aulia tertawa. Pernikahan mereka dipenuhi kebahagiaan dan tawa yang tulus. Namun di sisi lain, kehidupan Arman justru berbanding terbalik. Rumah tangganya dengan Dinda semakin retak. Dinda, yang dulu lembut dan penurut, kini mudah marah dan kerap menyalahkan Arman atas kegagalan mereka memiliki anak. "Aku menyesal menikah denganmu, Arman. Kalau saja dulu kau tidak memaksaku menjadi istrimu, mungkin aku tak akan sengsara seperti ini," teriak Dinda penuh emosi. Arman hanya tertunduk. Dulu, dia merasa paling benar, paling hebat. Tapi sekarang, harga dirinya hancur. Di saat yang sama, ibunya juga diliputi penyesalan. Ia masih mengingat jelas saat melihat Aulia tersenyum sambil menggendong anak kandungnya. Bayi itu tampak sehat, lucu, dan menggemaskan dengan pipi tembamnya. Kenapa aku dulu sejahat itu padanya? Kenapa aku tega menuduh Aulia mandul? Padahal yang tidak bisa punya anak adalah anakku sendiri, gumam ibu Arman sambil menangis di dalam kamar. Rasa sesal itu makin dalam saat ia melihat keadaan Arman yang kini porak-poranda. Rumah tangganya kacau dan ia belum dikaruniai seorang cucu pun. Sementara itu, kehidupan Aulia justru semakin stabil. Karir Rudy sebagai dokter terus menanjak. Keuangan keluarga mereka sangat baik. Bahkan Aulia bisa membantu ibunya membuka usaha kecil-kecilan. Suatu hari, Arman memberanikan diri menemui Aulia di taman, tempat terakhir mereka bertemu. Saat melihat Aulia sedang bermain dengan Arsya, dadanya terasa sesak. Itu seharusnya anaknya. Harusnya dia yang berdiri di samping Aulia saat ini. Dengan langkah berat, Arman mendekat. Aulia menoleh, sedikit terkejut. "Ada apa, Arman?" tanyanya datar. Arman menunduk, suaranya bergetar. "Aulia, maafkan aku. Aku sungguh menyesal. Semua ini salahku. Aku tidak seharusnya meninggalkanmu." Aulia diam sesaat, memandangi wajah Arman yang kini penuh penderitaan. Dulu, ia pernah sangat mencintai pria ini. Tapi sekarang, semua itu sudah mati. "Aku sudah memaafkanmu, Arman, tapi hidupku sudah berubah. Aku bahagia bersama keluargaku sekarang. Aku harap kau juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri." Air mata Arman menggenang. "Aku tak bisa melupakanmu, Aulia. Ini semua karma untukku. Hidupku sekarang penuh penderitaan." Aulia hanya tersenyum tipis. "Itu pilihanmu sendiri, Arman. Hidup adalah soal pilihan, dan kamu sudah memilih jalanmu. Jangan cari bahagia di masa lalu. Belajarlah menerima dan lanjutkan hidup." Tanpa menunggu jawaban, Aulia menggandeng tangan Arsya dan pergi. Arman hanya bisa berdiri diam, menatap punggung wanita yang dulu disia-siakannya. Air matanya jatuh dan penyesalan itu menghantam keras. Tapi semuanya sudah terlambat. Kehidupan Arman makin hancur saat Dinda menggugat cerai. Rumah tangga mereka penuh kemarahan dan kekecewaan. Arman kehilangan segalanya, keluarga, pekerjaan, dan harga dirinya. Sementara itu, Aulia hidup tenang bersama Rudy dan Arsya.
Mereka saling mendukung, saling mencintai, dan menghadapi kehidupan bersama. Hidup Aulia kini benar-benar bahagia. Waktu terus berjalan. Aulia semakin merasa bahwa kehidupannya kini adalah jawaban dari semua luka masa lalu. Rudi, suaminya yang penuh kasih, selalu mendampinginya. Arsya tumbuh sehat dan ceria, menjadi sumber kebahagiaan yang tak ternilai. Suatu malam yang tenang, Aulia dan Rudi duduk di teras rumah, memandangi langit bertabur bintang. Mereka berbincang tentang masa lalu, bagaimana mereka bertemu dan melalui berbagai cobaan hidup. "Sayang, aku bersyukur kita bisa bertemu. Aku tak pernah menyangka hidup bisa seindah ini setelah semua yang terjadi," ucap Aulia sambil memeluk Arsya yang tertidur di pangkuannya. Rudi mencium keningnya sambil tersenyum. "Aku juga, Aulia. Kamu adalah anugerah terindah dalam hidupku. Kamu kuat dan itu membuatku makin mencintaimu." Mereka terdiam menikmati ketenangan. Aulia merasa perjuangannya tak sia-sia. Kebahagiaan, cinta, dan kedamaian yang ia miliki sekarang jauh lebih berarti daripada semua rasa sakit yang pernah ia alami. Sementara itu, Arman makin terpuruk dalam penyesalan. Keluarganya telah hancur total, tak ada yang bisa diselamatkan. Ia hanya bisa menyesali kesalahan masa lalu. Namun, Aulia sudah tak peduli. Ia telah memaafkan dan itu bagian dari proses penyembuhan dirinya. Bagi Aulia, hidup harus terus berjalan. Penyesalan Arman bukan lagi tanggung jawabnya. Dia tidak akan membiarkan masa lalu merusak kebahagiaan yang sudah dia perjuangkan. Penutup dan pesan. Kemenangan Aulia bukan sekedar membangun kembali hidupnya, tetapi juga tentang keberaniannya melawan luka masa lalu. Cerita ini mengajarkan bahwa hidup memang penuh ujian, tapi dengan keteguhan dan keberanian, kebahagiaan sejati pasti datang. Aulia mengingatkan kita bahwa memaafkan itu penting, tapi yang lebih penting adalah belajar melanjutkan hidup. Karena memaafkan bukan berarti kembali pada orang yang menyakiti kita, melainkan memberi ruang untuk diri sendiri tumbuh dan bahagia. Setiap orang berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan bahagia. Walaupun jalan menuju ke sana tak selalu mudah. Aulia telah menang, bukan karena membalas dendam, tetapi karena memilih untuk hidup lebih baik. Hidup pada akhirnya bukan tentang siapa yang menyakiti kita, tapi bagaimana kita bangkit dan menciptakan kebahagiaan dengan tangan sendiri. Kadang, kita harus melalui luka terdalam untuk menemukan cahaya yang sebenarnya. Dan ketika itu tercapai, kita tahu bahwa setiap air mata dan perjuangan itu tidak sia-sia. Kini, Aulia menjalani hidupnya bersama Rudi dan Arsya dengan penuh cinta. Mereka adalah keluarga kecil yang tak akan terpisahkan oleh apapun.